Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita belajar tentang trigonometri dulu ya. Ibu akan ulangi dari awal tentang trigonometri ya. Trigonometri itu yang sebelumnya waktu itu ibu udah pernah jelaskan kelas 10 tentang sin, cos, dan tan. Nah, sekarang kita review lagi sin, cos, dan tan pada Pitagoras ya. Pada Pitagoras ini tegak lurus. Kita misalkan ini adalah sudutnya, sudut pandangnya dari alfa. Berarti kalau alfa ini di sini dia adalah x itu adalah samping ya. Kemudian di depan x itu adalah y, ini adalah depan. Kemudian ini adalah miring. Kalau sebelumnya itu adalah sin, cos, dan tan ya. Alfa, karena sudut pandangnya adalah sudut dari alfa. Nah, sin itu yang kita ingat adalah demi. Cos itu adalah sa, mi. Kemudian tan itu adalah de, sa. Demi itu adalah depan per miring, depan per miring. Y per R. Cos adalah samping per miring, berarti X per R. Tan itu adalah desa, depan per samping, depan per samping, itu adalah Y per X. Nah, sekarang di semester berikutnya itu akan ada kebalikan dari sin, cos, dan tan ya. Kalau yang pertama adalah sin itu adalah demi, kebalikannya itu adalah kosekan atau kosek alfa, itu adalah mide atau R per Y. Kemudian kalau cosinus itu adalah sekan atau biasanya ditulis sek alfa, itu adalah mi sa atau R per X. Kalau yang ini adalah kotan atau bisa gini kotangen atau kot alfa ya. Ada yang tulis kot TG atau kot alfa, itu adalah sa D. Sa D itu adalah X per Y. Nah, yang perlu diingat adalah gini ya. Kalau sin itu kebalikannya adalah kosekan, kalau kosinus itu kebalikannya adalah sekan, kalau tangan itu adalah kotangan. Jadi kalau sin itu bukan sekan ya, tapi dia kebalikannya adalah kosekan. Itu yang ingat ya. Kosinus itu adalah sekan. Kebalikannya ya. Nah, ini dasarnya. Jadi kalian harus hafal dulu yang tentang yang ini ya. Nah, kemudian dari sini ini udah dihafal ya, Oke. Nah, sekarang tentang kuadran ya. Kuadran itu dia berbanding terbalik dengan arah jarum jam. Maksudnya berlawanan dengan arah jarum jam ya. Jadi kuadran 1 itu dari 0, nolnya kita mulai dari sini ya, 0 derajat. 0 90 itu kuadran 1, 90 sampai 180 kuadran 2, 180 sampai 270 kuadran 3, kemudian 270 sampai ini adalah kuadran 4. Nah, pada kuadran 1 itu dia kalau sin alfa itu tetap menjadi sin atau sin X itu tetap sin alfa. Cos X itu juga tetap cos alfa ya. Tan X itu tetap tan alfa. Nah, di sini semua positif. Kemudian yang di kuadran 2, itu yang negatif yang mana? Antara sin, cos, dan tan kita lihat. Kalau di sini misalkan ini adalah R, ya kita tarik garis ya. Di sini adalah X-nya negatif, Y-nya adalah positif. Jadi yang berhubungan dengan
X itu jadi negatif. Tapi kalau berhubungan dengan Y dan R dia positif. Yang Y dan R itu adalah apa? Kalau di sini dia berarti sin. Sin itu adalah apa? Kalau di sini misalkan alfa, sin alfanya itu adalah apa? Y per R. Ya, jadi dia positif. Yang lain dia negatif. Jadi sinnya positif. Nah, kalau di sini ini alfanya dari sini dengan sudut pandang 180, 0 dan 180 ya, yang horizontal ya. Jadi R-nya dia di sini berarti X-nya di sini, Y-nya di sini adalah min Y, X-nya min X. Nah, yang positif yang berhubungan dengan ini adalah kalau dia negatif, ini dengan negatif juga, berarti itu adalah tan. Tannya itu adalah apa? Y per X, tapi negatif per negatif, berarti dia adalah positif ya. Y per R jadi positif. Jadi tan di sini nilainya positif ya. Yang lain negatif. Itu aja yang ingat yang positifnya ya. Kemudian yang ini kuadran 4, di sini dia adalah min Y, sedangkan X-nya dia positif. Jadi kalau yang ada Y-nya berarti dia negatif. X sama R itu adalah cos X per R ya, positif. Jadi dengan catatan ya, di sini semua positif, di sini sin positif, di sini tan positif, cos positif. Gunanya buat apa? Gunanya kalau dia sudutnya bukan sudut 0 sampai 90 aja. Jadi di luar ini nanti kita akan gunakan ya rumus itu. Oke, ini rumus kalau berdasarkan antara 0 dan 180 yang horizontal. Nah, sekarang kita lihat. Kalau berdasarkan 90 dan 270 ya. Nah, kalau 90 dan 270 alfanya itu dia dari yang di sini ya. Sudut pandangnya dari sini, berarti di sini alfanya. Ya. Kalau di sini berarti yang di depan ini kan tadinya X. Dia menjadi Y. X-nya menjadi Y. Sedangkan ini Y-nya menjadi X. Paham di sini? Oke. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan tentang kuadran-kuadran. Nah, di kuadran 1, 2, 3 dan 4 itu ada dua rumus ya. Dua rumus yang berdasarkan kategorinya apa? Kalau dia berdasarkan dari 0 dan 180 derajat, itu kuadran 1 itu semua positif, sin alfa sama dengan sin X sama dengan sin alfa ya. Kalau yang di sini berarti dia kuadran 2, sin 180 dikurang alfa itu sama dengan sin alfa. Ini 180 ditambah alfa. Kuadran 3, kemudian kuadran 4 360 dikurang alfa. Nah, ini dulu yang kalian pahamin ya, yang kalian pahami. Contoh misalkan kalau di kuadran 1 itu sin, misalkan sin 30 itu nilainya sama dengan sin 30, sama dengan setengah ya. Nah, tapi kalau kuadran 2, di kuadran 2 ini kalau kita gambarkan, ini kan adalah kuadran 2. Misal dia ini alfa di sini misalkan 150, ini 180 ya. Nah, yang ditanyakan adalah sin, misalkan sin 150. Sin 150 itu sama dengan sin 180 dikurang berapa? Sama dengan 150. Nah, 180 dikurang berapa biar jadi 150? Berarti dikurang 30. Nah, alfanya itu adalah 30 ya, berarti dia sama dengan sin 30 ya, sama dengan sin 30.
Nah, nilai sin 30 berapa? Setengah. Berarti sama juga sin 150 nilainya sama juga dengan setengah. Karena dia di sini sin itu adalah positif, berarti dia positif ya. Berarti positif. Oke. Nah, sekarang kita lihat kalau dia di kuadran 3 ya. Di kuadran 3, misal di sini dia adalah 210. Sin 210 ya. Sin 210 itu sama dengan sin 180 ditambah berapa? Biar jadi 210. Sin 180 ditambah 30. Berarti alfanya 30 ya. Jadi dia sama dengan sin 30. Tapi ingat, kalau di kuadran 3 itu sinnya adalah negatif. Berarti negatifnya mulai dari sini ya. Berarti dia min sin 30. Berarti nilainya sama dengan min setengah ya. Jadi ingat, di kuadran 3 yang positif hanya tan dan kotan. Sedangkan sinnya dan kosinus adalah negatif ya. Berarti negatif setengah. Sampai sini paham ya? Kuadran 4 sama seperti itu juga ya. Oke, sekarang ibu tidak ulangin yang itu lagi ya, udah paham, ibu anggap ini paham semua ya. Sekarang yang pakai itu patokannya berapa? 180 dan 360 ya. 360 di sini kuadran 4 berarti 360 dikurang berapa? Oke, dikurang berapa? Ibu kasih contoh aja deh ya. Misalkan dia di sini 330, berarti 360 dikurang berapa? Dikurang 30. Berarti sin 330 itu sama dengan sin 360 dikurang 30 ya. Dikurang 30 berarti sama dengan sin 30 karena ini harus sama dengan ini ya. Nah, tinggal dia letaknya di mana? Di kuadran 4. Di kuadran 4 sin itu adalah negatif. Berarti di sini negatif, ya. Jadi sama dengan min setengah, ya. Nilainya jadi seperti itu. Jadi ini sama dengan ini karena dia sin 180 ditambah alfa sama dengan sin alfa, itu rumusnya. Ya. Kalau pakai patokan 180 ditambah alfa itu sama dengan sin alfa. Oke, ya. Nah, ini patokannya ini ya, yang horizontal. Sekarang kalau patokannya 90 dan 270 ya, 270. Berarti kalau di sini alfanya dia ada di sini ya, ada di sini. Bukan di sini lagi, bukan di sini. Itu makanya dia patokannya 90. Jadi kalau sin misalkan sin 30 itu adalah sama dengan cos 90 dikurang 30 ya, berarti sama dengan berapa? Cos 60 ya, cos 60. Jadi kalau dia patokannya 90 dan 270, sin jadi cos jadi sin ya, cos jadi sin, karena dia berbanding terbalik ya, maksudnya dia di sini alfanya dia di sini ya, patokannya adalah ini. Karena apa? Kalau kita tarik garis ke sini, ini yang di depannya jadi ini sama dengan x. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya soal identitas. Sekarang identitas. Nah, dari situ kita bentuk identitas. Identitas itu adalah rumus-rumus yang trigonometri. Contoh misalkan sin alfa itu dia sama dengan apa? Seper kosekan alfa. Kemudian ini kebalikannya. Kebalikannya berarti kalau kosekan alfa berarti sama dengan seper sin alfa ya. Kalau cos berarti dia apa? Seper sekan alfa. Itu sama juga dengan sekan alfa, berarti seper cos alfa, dan begitu. Tangen juga ya. Berarti yang berbeda adalah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Ya, kemudian apa lagi? 1 ditambah tan kuadrat alfa itu sama dengan apa?
sekan kuadrat alfa. 1 ditambah kotangen alfa itu sama dengan kosekan kuadrat alfa, ya. Kemudian tan alfa itu sama dengan sin per cos. Berarti kalau kotangen berarti kebalikannya cos per sin, ya. Cos alfa per sin alfa, ya. Nah, rumus-rumus ini harus kalian hafalkan, ya. Harus kalian hafalkan untuk mendapatkan pembuktian pada rumus identitas. Nah, di buku ada, ya. Di buku ada. Oke. Nah, sekarang kita tentang pembuktian membuktikan, ya. Kalau membuktikan itu kanan harus sama dengan kiri. Nah, terserah mau yang mana yang kalian selesaikan, tapi biasanya dari yang panjang menjadi yang pendek, ya. Di sini pendek, di sini panjang. Berarti sebelah kiri ibu, ini di sebelah kanan ibu, ya. Berarti ini yang kita rubah, ya. Kita rubah biar menjadi ini. Caranya kita dari rumus-rumus yang tadi kita gunakan. Nah, di sini pecahan di bawahnya berbeda. Berarti kita samakan dulu. Kalau misalkan sin dijadikan dalam bentuk ini kan berarti sini dikali ke sini, berarti dia jadi sin kuadrat alfa, ya. Sin kuadrat dikali sin kuadrat, ini dikali ke sana, ya, plus ini 1 ditambah cos alfa dikuadratkan. Nah, dibagi berarti sin alfa kemudian dikali 1 ditambah cos alfa, ya. Ini kita selesaikan, berarti dalam bentuk apa? A plus B kuadrat, berarti jadi apa? A kuadrat plus 2 kali A kali B plus 2AB plus B kuadrat, ya. Berarti sin kuadrat alfa itu ditambah 1, ini sama dengan A, ini sama dengan B. Berarti 1 kuadrat itu adalah 1 ditambah 2 cos alfa ditambah cos kuadrat alfa, ya, per sin alfa dikali 1 plus cos alfa, ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada sin kuadrat, ini ada cos kuadrat. Rumusnya adalah apa? Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1, ya. Sama dengan 1, berarti ini dengan ini jadi 1. Berarti 1 ditambah 1 ditambah 2 cos alfa per sin alfa kali 1 ditambah cos alfa. 1 tambah 1 berapa? 2 ditambah 2 cos, berarti ada unsur yang sama 2, ya. 2 bisa kita keluarkan, berarti 1 ditambah cos alfa per ini sin alfa kali 1 plus cos alfa. Coret, ya. Hasilnya adalah 2 per sin alfa. Sama kan? Ya. Terbukti, ya. Oke. Nah, soal berikutnya adalah pembuktian 5 tan kuadrat alfa ditambah 4 sama dengan 5 sekan kuadrat alfa dikurang 1, ya. Nah, sekarang tan kuadrat hubungannya dengan sekan itu adalah apa? 1 ditambah tan kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat alfa, ya. Jadi kalau misalkan sekan kuadrat alfa berarti tan kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat alfa dikurang 1, ya. Atau bisa juga misalkan 1 itu sama dengan sekan kuadrat alfa dikurang tan kuadrat alfa, ya. Jadi ada 3 rumus, terserah kalian mau gunakan yang mana, ya. Mau kita yang ke sebelah sini juga bisa, gitu ya. Kita coba yang ke sebelah sini kan. Nah, sekarang sekan itu berarti dia apa? 5, berarti sekan adalah 1 ditambah tan kuadrat, ya. Berarti kita ke sini aja, ya, nggak muat di situ. Berarti sekan itu 1 ditambah tan kuadrat alfa itu dikurang 1, ya, dikurang 1. Nah, ini berarti dia jadinya
5 ditambah 5 tan kuadrat alfa dikurang 1. 5 dikurang 1, 4. Berarti dia 5 tan kuadrat alfa ditambah 4. Terbukti ya. Sekarang coba kita cari pembuktian. Tan alfa ditambah kotangen alfa sama dengan sepersin alfa kali cos alfa ya. Nah, tan kotangen di sini sin dan cos. Apa hubungan tan kotangen dengan sin dan cos? Ingat ya. Tan itu kan ada bermacam-macam rumusnya, tapi yang hubungannya dengan sin dan cos adalah tan alfa itu sama dengan sin alfa dibagi cos alfa. Berarti kotangen alfa itu adalah kebalikannya, cos alfa dibagi sin alfa. Masukkan aja. Kalau kita gunakan yang ini berarti ini harus dirubah ke dalam sin. Kalau kita gunakan yang ini berarti dia harus dirubah ke dalam bentuk ini ya. Dan ini aja kita rubah, karena ini lebih mudah dibandingkan ini ya. Berarti sin alfa cos alfa itu ditambah cos alfa per sin alfa. Nah, ini beda, penyebutnya beda, berarti harus dikalikan. Berarti sin kuadrat alfa ini dikalikan ke sana ditambah cos kuadrat alfa per sin alfa kali cos alfa. A kali B sama dengan B kali A ya, berarti dibalik boleh. Nah, ini jadi sin kuadrat ditambah cos kuadrat apa? 1 per sin alfa cos alfa. Terbukti. Oke, paham ya sekarang ya. Nah, oke, nanti berarti kalian lanjutkan latihannya ya. Latihannya dari buku paket halaman 4 itu dilanjutkan nomor 4 sampai nomor 10-nya sudah ya, berarti 4 sampai 9, 5 soal lagi ya. Oke, di classroom. Ibu kasih di classroom. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.